banget. Catatan 1997-1998. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Makna Muda. Pada episode kali ini kita akan membahas peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa penghilangan anak secara paksa 1997-1998. Peristiwa ini terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru dan melibatkan sejumlah aktivis yang pro-demokrasi. Shit got super dumb. Hari ini pada episode kali ini aku nggak akan menjelaskannya secara sendirian, namun aku akan ditemani oleh Afif dan Nova yang akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sekarang kita sudah bersama dengan Afif dan Nova. Halo Afif dan Nova. Halo semuanya, senang banget bisa ngobrol di episode kali ini. Oke, kita langsung aja membahas dari hal yang paling sederhana, yaitu sebenarnya apa sih kejadian yang terjadi pada saat itu, yaitu kejadian penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Jadi ini adalah rangkaian penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi menjelang akhir Orde Baru. Para aktivis yang kritis atau sering mengorganisasi gerak reformasi ditangkap diam-diam, ditahan secara ilegal, disiksa, dan beberapa tidak pernah kembali hingga hari ini. Oke, jadi sebenarnya tuh ini berarti bukan kejadian yang tidak disengaja, namun sudah ibaratnya sudah direncanakan oleh pemerintah. Iya, Komnas HAM menyatakan bahwa ini termasuk pelanggaran HAM berat karena bersifat sistematis. Oke, kalau ngomongin tentang korban, kira-kira ada beberapa, kau bisa nggak sih jelasin aktivis siapa saja yang menjadi korban pada masa itu? Ada 23 aktivis yang diculik. Dari jumlah itu 9 dilepaskan, 1 meninggal, dan 13 hilang sampai sekarang. Beberapa nama yang hilang antara lain: yang pertama ada Wiji Jogul, penyair dan aktivis rakyat; yang kedua ada Herman Hendrawan; yang ketiga ada Petrus Bima Anugrah; yang keempat ada Noval Al-Katiri; dan beberapa aktivis SMID serta PSD lainnya. Oke, kebetulan aku sering banget mendengar di media-media mengenai penghilangan atau hilangnya Wiji Tukul yang sangat misteri sampai sekarang. Oke, kalau misalkan kita dengerin tadi penjelasan dari kamu, jadi pemerintah itu sebenarnya sudah merencanakan perihal menghilangkan aktivis secara paksa ini. Jadi sebenarnya pemerintah tuh emang sengaja melakukan penghilangan terhadap para aktivis ini. Karena pada masa itu menjelang runtuhnya Orde Baru, gerakan mahasiswa dan masyarakat makin kuat menurut reformasi. Pemerintah merasa terancam, jadi aktivis-aktivis yang dianggap motor gerakan diincar. Tujuannya untuk melemahkan gerakan pro-demokrasi, membungkam kritik, dan mempertahankan kekuasaan. Oke, kalau misalkan kita diskusi ya, berarti di sini aku juga bisa menyimpulkan bahwasannya pada masa itu pemerintah mengambil sebuah langkah di mana ini merupakan bentuk kontrol terhadap politik dan pembungkaman kepada suara rakyat. Betul, sistematis, terencana, dan dilakukan aparat negara. Oke, jadi sebenarnya peristiwa penghilangan aktivis secara paksa ini merupakan sebuah peristiwa yang direncanakan oleh pemerintah dan bahkan negara Indonesia. Terus, ini kan terjadi pada saat runtuhnya masa Orde Baru. Kira-kira menurut pendapat kamu nih Nova ya, sekarang aku tanya ke Nova, menurut pendapat kamu
merupakan kejadian sebenarnya sangat disayangkan karena pemerintah bisa ibarat kita bilang